Halo, assalamualaikum. Selamat datang di kelas kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi kimia sederhana. Apa sih persamaan reaksi kimia itu? Jadi persamaan reaksi kimia itu menggambarkan reaksi kimia yang terjadi atas rumus kimia reaksi dan hasil reaksi yang disertai koefisiennya masing-masing. Nah, di sini ada dua ruas ya, di mana ada di sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan tanda panah. Untuk yang sebelah kiri itu namanya bagian pereaksi. Nah, di bagian sebelah kanan itu namanya hasil reaksi atau produk. Di mana cara menuliskan persamaan reaksi itu dapat dilakukan dalam dua langkah. Pertama, kita menuliskan rumus kimia zat reaksi dan produknya dan lengkap dengan keterangan tentang wujud atau keadaannya. Untuk gas, lambangnya itu adalah G. Dan untuk larutan yang ada airnya atau cairan murni atau lelehan atau leburan itu lambangnya itu adalah Aki atau aqueous. Dan untuk padatan atau solid itu lambangnya adalah S. Oke, selanjutnya kita di sini akan menyetarakan persamaan reaksi kimia itu memberi koefisien yang sesuai sehingga jumlah setiap unsur itu sama pada kedua ruas. Jadi kalau di langkah pertama itu kita menulis si persamaannya disertai dengan lambang unsurnya, dan juga tadi di sini adalah keterangan wujud dan keadaannya. Selanjutnya itu ada penyetaraan reaksinya. Jadi sudah ditulis persamaan reaksinya, kita juga harus menyetarakan persamaan reaksinya. Nah, di sini ada contoh gimana sih cara menuliskan persamaan reaksi kimia itu. Reaksi, misalkan di sini ada reaksi antara logam aluminium dengan larutan asam sulfat. Ya, larutan asam sulfat membentuk aluminium sulfat dan gas hidrogen. Gimana caranya? Jadi penyelesaiannya itu pertama kita harus tahu lambang dari setiap unsurnya. Aluminium, asam sulfat, kemudian aluminium sulfat dan gas hidrogen itu lambangnya seperti apa? Nah, di sini aluminium itu lambang unsurnya adalah Al. Dengan keterangan di sini karena dia bilang logam berarti solid. Nah, kemudian ada asam sulfat atau H2SO4 dengan wujud zatnya itu adalah aqueous, dan aluminium sulfat Al2SO4 3 kali itu lambang wujud gasnya, zatnya itu adalah aqueous, dan untuk hidrogen itu adalah H2. Nah, di sana disoalkan bilangnya gas ya, berarti itu wujud zatnya adalah G. Kemudian baru kita coba buat persamaan reaksinya. Kalau kita buat persamaan reaksinya berdasarkan soal di atas dengan kata-kata, maka di sini kita akan melihat aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat ini, kemudian akan menghasilkan aluminium sulfat plus gas hidrogen. Dan kalau kita membuat persamaan reaksinya dengan menggunakan lambang unsurnya yang sudah kita ketahui di atas, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini ada Al, kemudian H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali, atau di sini namanya aluminium sulfat, dan H2 atau hidrogen. Nah, persamaan reaksi ini itu sudah langkah pertama tadi kita tulis dengan wujudnya. Sekarang kita belum menyetarakannya karena persamaan reaksinya ini belum setara. Kenapa disebut belum setara? Di sini nilai Al, banyaknya atom unsur Al di sini dengan yang di bagian kanan tanda panah atau produknya itu beda. Di sini 1 tapi tidak ditulis ya. Nah, di sebagian kiri itu di bagian kanan itu 2 di sini. Ini 2. Jadi nggak sama. Nah, gimana cara penyetaraan reaksi? Kita akan belajar di bagian kedua di sini, penyetaraan reaksi kimia.
Untuk penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan dua cara. Oke, cara pertama itu dengan permisalan. Jadi, kita akan memberi pemisalan kepada setiap ruasnya atau setiap koefisiennya. Contohnya, misalkan di sini ada soal, setarakan persamaan reaksi kimia berikut. Di sini ada CH4 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan CO2 gas plus H2O liquid. Ini belum setara ya. Kita bisa lihat di bagian kiri itu hanya 4, sedangkan di bagian kanan hanya itu ada 2. Ini, yang ini. Nah, yang ini. Nah, bagaimana caranya dengan pemisalan? Ada beberapa langkah. Langkah pertama, kita harus tulis ulang bersama reaksi kimia yang akan kita setarakan dulu. Kita tulis seperti ini, kemudian langkah kedua, tetapkan koefisien salah satu senyawa yang paling banyak atomnya dengan koefisien 1. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat CH4 itu punya jumlah atom yang lebih banyak daripada yang lain, senyawa-senyawa yang lain. Di sini kan CO2 cuma ada 2 ditambah 1 di sini ya. Jadi 3, sedangkan ini 4 ditambah 1 jadi 5 gitu. Nah, sehingga kita kasih pemisalan CH4 itu punya koefisien 1 dan yang lainnya kita kasih pemisalan dengan huruf. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Jadi CH4 kita taruh di sini 1, kemudian ini di depan O ada A, kemudian di sini ada B dan di sini ada C. Selanjutnya adalah penyetaraan setiap atomnya. Karena panduan kita di sini atau yang akan kita lihat di sini adalah si C4 dulu ya, karena kita ya modal kita kan cuma si koefisien 1 ini. Jadi kita lihatnya yang bagian ini dulu. Nah, di sini C di bagian kiri itu punya 1. Satunya dari mana? Itu 1 koefisiennya dikali dengan 1 nilai jumlah atom dari C-nya. Tapi tidak ditulis di sini, tapi sebenarnya ada 1 ya di sini. Jadi 1 kali 1 di ruas kiri ya, itu sama dengan B. B ini dapat dari mana? B ini dapat dari sini. Jadi si C bagian kanan itu punya koefisien B dikali dengan di sini 1. Jadi ditulislah B seperti ini. Sehingga nilai B itu akan mendapatkan 1 gitu. 1 kali 1 sama dengan 1 kan. Nah, berarti B-nya itu nilainya 1. Kemudian selanjutnya itu ada penyetaraan atom H. Nah, sesuai dengan yang ini modal kita selanjutnya adalah si atom H-nya. Atom H di situ 4 kali 1 ya. Yang ini 4 itu didapat dari banyaknya atom H di CH4. Jadi H itu punya 4 di sini. Yang ini. Jadi dia nilainya 4. Nah, 1 ini adalah koefisiennya. Ini koefisien ya. Yang ini koefisien yang tadi kita kasih pemisalan yang ini. Nah, sama dengan 2 itu dapat dari sini. Jadi ruas kanan itu kita lihat juga hanya letaknya di mana. Di sini ada 2 itu adalah banyaknya atom si H dalam H2O, ada 2 dan dikali dengan C. C itu adalah koefisiennya yang ini, pemisalannya. Sehingga kita akan mendapatkan 4 kali 1 sama dengan 4 dan 2 kali C adalah 2C. Nah, di sini kita pindah ruas, C sama dengan 4 dibagi 2 ya, 2-nya itu turun ke bawah. Jadi dapatlah kita nilai si C itu sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai B dan C, di mana B itu 1 dan C-nya adalah 2. Baru kita masukkan ke persamaannya dulu. Masukkan harga yang kita dapatkan tadi ke persamaan reaksinya. Oke, di sini kita dapat angka 1 dari koefisien dengan atom paling banyak tadi ya, kita kasih di sini 1, kemudian nilai A-nya kita belum tahu, B-nya kita dapat tadi 1 dan C-nya itu kita dapat 2. Setelah itu kita sekarang akan mencari nilai si A. Sekarang kita cari penyetaraan atom si O-nya, yaitu 2. 2 ini dapat dari mana? Dari sini. Jadi banyaknya atom O itu, yaitu nilainya adalah 2.
kemudian dikali dengan A-nya di sini A, sama dengan ini adalah pemisah dari tanda panah ini ya. Jadi yang bagian kiri itu yang ini, kemudian yang bagian kanan itu adalah yang ini. Nah, di sini si O itu ternyata ada di dua senyawa. Jadi ada dua atom O terletak di senyawa pertama di sini CO2 dan senyawa kedua ada H2O. Jadi kita bisa cari nilai O-nya harus dijumlahkan antara O yang di bagian sini dan juga bagian sini. Nah, yang ini 2 ini banyaknya atom O di dalam senyawa CO2 ada 2, kemudian dikali dengan 1 koefisiennya yang ini ditambah dengan 1 kali 2. 1 itu adalah banyaknya atom O dalam H2O, yang di sini itu nilainya 1 tapi tidak ditulis karena bisa tidak ditulis ya. Dan 2 ini adalah koefisiennya yang ini. Ingat ya, atom O bukan H. Jadi setelah itu 2A sama dengan, ini 2 kali A sama dengan 2A, kemudian 2 kali 1 dapat 2, ditambah dengan 1 kali 2 dapat 2. Sehingga di sini kita dapat A-nya sama dengan, ini pindah ruas ya, 4 ini pindah ruas ke bawah, 4/2, dapatlah nilai si A sama dengan 2. Sehingga setelah itu kita bisa masukkan semua nilainya. Nah, persamaan akhirnya akan menjadi seperti ini. CH4 koefisiennya 1, kemudian tadi A-nya kita dapat nilainya di sini 2. Jadi 2O2 menghasilkan 1 CO2 plus 2 H2O. Oke, mari kita coba buktikan lagi apakah sudah benar semuanya setara atau tidak. Caranya kita bagi jadi 2 ya. Di sini ada C di ruas kiri, C-nya nilainya 1. Tadi 1 di sini kali dengan 1 dapat 1. Kemudian di bagian sini ini 1 kali dengan 1 dapat 1. Oke, setara. Kemudian kita lanjutkan. Lihat nilai H-nya di sini 4 kali 1 dapat 4. Di sini nilainya 2 kali 2. Yang ini kali ya. Di sini kita kalikan 2 dapat 4. Oke, setara. Kemudian ada O-nya. O-nya di sini 2 kali 2 dapat 4. Kemudian di sini 1 kali 2 dapat 2 dan 2 kali 1 dapat 2, sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, berarti di sini 4, di sini juga 4. Berarti bisa kita katakan bahwa persamaan ini sudah setara dan bisa ditulis juga dengan persamaan reaksi seperti ini. Jadi koefisien 1 itu tidak perlu ditulis ya. Ada CH4 bereaksi dengan 2H2O menghasilkan CO2 plus 2H2O. Begitu. Kemudian sekarang bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua itu lebih simpel. Maaf, ini seharusnya B ya. Secara langsung. Jadi kalau secara langsung itu kita nggak kasih pemisalan, tapi kita bisa masukkan langsung koefisiennya. Contohnya di sini ada soal KOH plus H3PO4 menghasilkan K3PO4 plus H2O. Pertama kita tulis persamaan reaksinya dulu, kemudian kita lihat nilai K-nya. K di bagian ruas kiri itu 1, sedangkan di ruas kanan itu nilainya 3. Yang ini. Nah, kita meletakkan koefisiennya di mana? Apakah di bagian sini ataukah di bagian sini? Jadi, letak kita masukkan koefisien baru itu adalah di bagian yang punya nilai atom yang lebih sedikit. Jadi kalau K di sini 1, sedangkan di sini K-nya 3, nggak mungkin kan kita taruh di sini nilai koefisien lagi. Nanti si K bagian kiri ini akan semakin kecil, nggak akan sama gitu. Jadi nanti kita taruh yang di bagian yang lebih kecil. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, katanya tadi 1, di sini ruas kanannya 3. Jadi berapa kali 1? Ini tempatnya kita kasih koefisien nanti berapa kali
1 biar dapat 3. Jadi bisa dikali 3 ya, sehingga sama dengan 3. Sehingga nanti koefisien di depan KOH ini adalah 3. Begitu. Karena nanti 3 kali 1 kita dapat nilai 3. Sehingga nanti akan sama dengan ruas kanan. Begitu. Kemudian untuk nilai P-nya. Jadi kita cari yang sedikit-sedikit dulu. Jadi kalau di sini K bagian kiri itu cuma 1 tempatnya si senyawanya, kalau di sini juga 1. Sedangkan kalau O kan banyak tuh. Jadi di sini 1, di sini 1, sini 1, sedangkan di sini 1. Jadi nanti belakangan aja kita carinya. Kita cari yang lebih sedikit dulu. Kalau di ini kita bisa lihat P-nya di sini 1, sedangkan di sini juga 1. Jadi lebih sedikit. Kita cari yang itu dulu. Di sini P-nya nilainya 1, di bagian kanan juga 1, berarti sudah setara, tidak perlu diberikan koefisien atau diapa-apain lagi. Kemudian kita lanjut nyari yang H ya, karena lebih sedikit juga. Di sini hanya ini kan nilainya 1 ya, tapi nggak ditulis. Jadi 1 kali 3 itu dapat 3 yang ini. Nah, ternyata selain H di senyawa ini juga ada H di senyawa yang ini. Di mana di sini H-nya itu adalah 3 kali dengan 1 di sini. Enggak ditulis tapi. Nah, jadi dapat 3. Sehingga 3 tambah 3 untuk yang ruas kiri itu dapat 6. Jadi jumlah dari atom H di ruas kiri itu ada 6. Oke, kita lihat di ruas kanan ada berapa. Oh, ternyata di ruas kanan cuma ada H-nya itu terletak di senyawa H2O, sedangkan di sana cuma nilainya ada 2. Berarti kita harus taruh koefisien di bagian sini. Berapa kita taruh koefisiennya? Yaitu 2 kali berapa biar bisa dapat 6. Ya, sehingga 2 kali 3 itu bisa dapat 6 kan? Sehingga di sini nanti koefisiennya itu adalah 3 biar bisa dapat 6, karena 3 kali 2 dapat 6, sehingga sama nih yang ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama 6, jadi nanti bisa setara. Nah, kemudian selanjutnya ada O. O-nya di sini ada 3 kali 1, yang ini 1 ya, sama dengan 3. Kemudian untuk O yang ada di bagian senyawa yang ini 4 kali 1 dapat 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, di bagian ruas kiri ada 7. Kemudian ruas kanan, kita lihat ruas kanan sebelah kanan tanda panah. Di sini 4 O-nya kali 1. Di sini sebenarnya ada 1 tapi nggak ditulis. 4 kali 1 dapat 4. Kemudian 3 kali 1 di sini dapat 4 tambah 3 dapat 3 jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Oh, ternyata sudah sama ya, sudah setara. Jadi kalau di sini K, oke, kita lihat di sini K-nya 3, di sini juga 3, P-nya 1. Yang ini di sini juga P-nya 1. Hanya 6, di sini juga 6. O-nya di sini 7. Di sini juga 7. Jadi sudah setara. Begitu cara untuk secara langsung, jadi lebih cepat ya. Oke, bagaimana, sudah dipahami? Jadi untuk latihan kalian bisa ngerjain 2 persamaan reaksi ini, dua-duanya itu belum setara, kalian bisa kerjain yang ini sama yang ini, baik itu menggunakan secara langsung maupun tidak langsung, tapi alangkah baiknya kalian bisa ngerjain dua-duanya. Oke, sekian, terima kasih.